Aksi saling dorong mewarnai unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten. Mahasiswa yang memaksa masuk ke dalam diadang petugas hingga terjadi kericuhan. Beruntung kericuhan ini bisa segera dikendalikan setelah kedua belah pihak berusaha menahan diri. Unjuk rasa mahasiswa ini menolak kenaikan harga BBM, kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, serta kenaikan PPN 11% yang dianggap sangat membebani masyarakat. Sangat dikecewakan dengan kebijakan-kebijakannya, di mana kita hari ini menuntut beberapa isu. Yang pertama, perihal kenaikannya BBM, kelangkaannya minyak goreng, dan kenaikannya PPN yang 11%. Untuk itu kita Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pandeglang turun ke jalan dengan melakukan mendorong motor dengan kehabisan bensin. Artinya kelangkaan itu terjadi di masyarakat. Selain berunjuk rasa di depan gedung DPRD Pandeglang, mahasiswa juga melakukan aksi mendorong motor dari gedung Pancasila menuju bundaran alun-alun Pandeglang dengan jarak 300 meter. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes kenaikan harga dan kelangkaan BBM. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang perwira TNI dan jurnalis televisi swasta meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal di Merauke, Papua, usai mobilnya terpisah dari rombongan Jenderal Dudung. Jadi korban pengeroyokan dalam demo kemarin, Ade Armando alami pendarahan di otak, sementara polisi tetapkan 6 tersangka pengeroyokan. Bunuh 2 orang yang membegalnya, seorang pria di Lombok Tengah justru jadi tersangka pembunuhan. Halo, selamat malam pemirsa. Sebuah truk tronton bertabrakan dengan pemotor di ruas jalan Wates Purworejo, Kulon Progo, Yogyakarta. Korban terjepit ban truk hingga butuh proses evakuasi cukup lama. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Dibantu warga, polisi berupaya mengevakuasi pemotor yang badannya terjepit ban truk tronton dalam kecelakaan di ruas jalan Wates Purworejo, Kapanewon Wates, Kulon Progo. Proses evakuasi cukup dramatis karena kedua korban bersama sepeda motornya sempat terjepit di roda kanan truk. Polisi pun harus menggunakan dongkrak agar korban bisa dievakuasi. Untuk posisi korban sebenarnya itu melintasi di jalurnya sendiri. Jadi truknya yang agak memakan jalan. Dugaan apa dan? Dugaan diperkirakan kaget karena disalip dari kiri. Jadi ada kendaraan di belakang truk itu menyalip dari sebelah kiri truknya itu. Nah, untuk dia menghindar, otomatis truknya menghindar ke kanan. Korban alami lecet di pinggang serta patah tulang, namun saat dievakuasi mereka dalam kondisi sadar. Keduanya kemudian dibawa menuju RSUD Wates untuk mendapatkan perawatan. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Seorang perwira TNI dan jurnalis televisi swasta meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal di Merauke, Papua. Mobil yang ditumpangi korban terpisah dari rombongan Kepala Staf Angkatan Darat usai melakukan kunjungan kerja di perbatasan RI Papua Nugini. Rombongan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman terlibat kecelakaan usai kunjungan kerja meninjau Satgas Yonif 123 RW di Sota, Merauke, Papua. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk. Mobil hilang kendali dan keluar dari badan jalan hingga akhirnya terguling. Mobil yang mengalami kecelakaan merupakan salah satu kendaraan pengamanan dan di luar dari rombongan utama Jenderal Dudung. Laka lalin yang dialami oleh personel kita ini tidak ikut bersamaan, ya, tidak ikut bersamaan dalam konvoi rombongan Bapak Kasat saat melaksanakan kunjungan kerja di Pos Satgas
123 Rajawali. Dalam kecelakaan tunggal itu, seorang perwira TNI, Letda I. Kadek Suwardiana, dan seorang jurnalis televisi swasta, Roy Darsono, meninggal dunia. Roy Darsono menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Bunda Pengharapan Merauke setelah dirawat bersama 2 awak media lain yang terluka. Dari Kabupaten Merauke, Papua, Muhammad Syahril Muslimin, iNews melaporkan. Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, dikabarkan mengalami pendarahan di otak. Ade Armando menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang saat aksi demo 11 April di gedung DPR RI. Usai dikeroyok massa di depan gedung DPR dalam aksi 11 April, Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS, Ade Armando, menjalani perawatan di rumah sakit di kawasan Jakarta. Ade Armando didiagnosa mengalami pendarahan di otak belakang diduga akibat pukulan. Meski demikian, kondisi dosen Universitas Indonesia ini dikabarkan mulai membaik. Pihak keluarga meminta polisi segera mengusut kasus ini. Di antaranya inisialnya adalah MB, AP, AM, AL, dan DUH serta K. Dari ke-6 orang ini, sampai dengan sore hari ini, tim dari Polda Metro Jaya di bawah pimpinan Dirkrim Polda Metro Jaya dan juga Dirkrim Sus telah berhasil menangkap 2 orang pelaku. Pengeroyokan terhadap Ade Armando terjadi di tengah-tengah aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Meski sempat dicegah, massa seakan tak peduli dan terus mengeroyok Ade Armando. Sementara polisi mengamankan sejumlah orang terduga provokator dalam aksi demo mahasiswa kemarin. Aksi demo yang awalnya kondusif tiba-tiba memanas dan menjadi rusuh. Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Mereka diduga sebagai pelaku pelemparan terhadap petugas kepolisian. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan beberapa oknum penyusup yang memicu tindakan anarkisme. Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang sengaja memancing di air keruh, yang niatnya bukan untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan pendapat, tapi memang niatnya untuk membuat kerusuhan. Malam ini juga tim akan bergerak sesuai janji saya, akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, mengusut siapa yang menjadi dalang dan yang memerintahkan ini semua terjadi. Sebelumnya, aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar di depan gedung DPR MPR kemarin diwarnai kericuhan. Aksi demo yang awalnya kondusif tiba-tiba memanas dan menjadi rusuh. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kericuhan dalam unjuk rasa 11 April kemarin membuat sejumlah anggota kepolisian jadi korban. Bahkan anggota Brimob Polda Sulawesi Tenggara meninggal dunia saat mengamankan aksi. Anggota Ditlantas Polda Metro Jaya AKP Rudi Wira menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok massa yang mengikuti aksi 11 April kemarin di gedung DPR RI. Saat itu AKP Rudi Wira sedang berusaha mengevakuasi kendaraan yang terjebak di dalam tol. Namun saat mengawal iring-iringan, korban ditendang dan langsung dikeroyok oleh sejumlah pendemo. Korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan. Korban mengalami luka memar di bagian kepala belakang dan memar pada bagian dada diduga akibat pukulan dari benda tumpul. Ini AKP Rudi Wira masih dirawat di UGD di Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Kami mohon doanya dari seluruh masyarakat supaya beliau bisa segera sembuh dan tidak ada yang serius sehingga kemudian bisa berdinas kembali. Selain mengeroyok anggota kepolisian, massa juga membakar pos polisi di Jalan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pos polisi ini ludes dilap api usai dibakar massa aksi demonstrasi. Tak hanya pos polisi, sejumlah plang serta bangku dan meja yang berada di dalam bangunan pos polisi turut dibakar massa. Massa yang berkumpul dan menuju arah Tanah Abang dipaksa mundur petugas kepolisian dengan tembakan gas air mata.
Meskipun dipukul mundur, massa terus bertahan dan melakukan perlawanan dengan melempar batu dan botol di kawasan Pejompongan Tanah Abang. Sementara di Kendari, seorang personel Brimob Polda Sulawesi Tenggara, Ibda Imam Agus Hussein, meninggal saat mengamankan aksi demonstrasi yang berujung bentrok di depan kantor DPRD Sulawesi Tenggara. Ibda Imam yang saat itu bertugas di mobil Barakuda mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara. Namun usai menjalani perawatan, nyawa Ibda Imam tidak tertolong. Jenazah akan dipulangkan ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara untuk dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menetapkan 3 tersangka pembakaran pos polisi di Pejompongan. Para tersangka diancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Tiga orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka terkait pembakaran pos polisi di Pejompongan, Jakarta Pusat. Dari ketiga tersangka yang berasal dari kota Bekasi, salah satunya masih di bawah umur. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan, yakni pecahan botol bom Molotov, foto identifikasi Satreskrim, rekaman CCTV, dan hasil dari patroli siber di media sosial. Untuk perannya, mereka mengakui mereka menggunakan botol dengan diisi akseleran, yaitu BBM, digunakan sebagai bom Molotov. Untuk tes urin sudah dilakukan, negatif semuanya. Dan untuk motivasi yang ini memang sedang kami dalami dari semalam. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 187 dengan ancaman penjara lebih dari 5 tahun. Dari Jakarta, Yola Diwianti, Aris Setiawan, Muzulkarnain, iNews melaporkan. 2 orang pria di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambot, Kabupaten Puncak Jaya, Papua ditembak orang tidak dikenal. Selengkapnya usai jeda.